Ayo kita ngopi, rokok keretek menemani. Sungguh nikmat, apalagi yang harus kita lestari. Jadi orang janganlah sombong, jadi orang jangan takabur. Di atas awan ada burung, di atas ketoprak masih ada telur. Ngopi lagi nyok, ngopi lagi, ngopi sini bersama kami. Nongkrong lagi nyok, nongkrong lagi, nongkrong jalin silaturahmi. Halo sobat nongkrong, jumpa lagi nih sama gue di ngopi lagi nyok bareng Pis Centong bareng Bang Sonai. Sivit belum masuk nih. Belum. Masuk dong. Bang Sonai, gimana nih Bang Sonai politik Indonesia Bang Sonai? Ya begitu jalan. Iya, iya masih diem. Ya gimana nyatanya nih? Ya lika-liku. Lika-likunya kontradiktif, kontra apa ya? Libet dah tuh gue. Manuver-manuver pasangan calon. Lu jagoin mana dulu? Mana dulu dah? Gue sih tetap komitmen Ganjar Mahfud. Menang. Kalah. Menang lah. Oh. Soalnya di konten gue sebelumnya gue dukung itu, masa di sini beda, nanti kan aneh. Ya nggak apa-apa kan demi konten. Iya. Tapi kan harus tetap lah ya enggak. Menangnya dari mana? Ya biar beda aja. Kan PDIP kan partai yang lagi kuat nih di pemerintah juga walaupun digoyang. Lawannya penguasa ya. Iyalah. Porsinya kan. Tapi tadi udah direndam. Capres kan udah diundang. Nggak ada keterpihakan. Iyalah. Si istana. Semuanya tuh, semuanya pasangan calon udah. Iya, semuanya diundang tadi. Ngapain makan siang? Makan. Cuman ngelihat dari sudut lainnya aja mendingnya. Ya coba dari sudut tongkrongan lah, sudut jalanan apa sudut lu dah. Sudut gua. Strateginya aja yang Ya. kita baca ya. Coba Strateginya gimana kalau menurut lu? strategi pasangan calon bagaimana nih? 3-2-1. Ya, kayak bola. Ya. Kalau menurut lu bener katanya si Jeber, pasangannya Anies di survei rendah, tapi fakta di lapangan masanya kok banyak ya? Politik mau begitu emang. Bisa. Ya kan di survei itu kan ya Kalau gua sih alasan dukung Ganjar nih. Kalau gua, oh lu Ganjar juga nih. ya iyalah, Iya, kan gue jangan Ganjar ya. ya bebas. Ya oke. Gua ketemu sama yang dukung Ganjar nih. Orang Jawa kali. Juga sih ya. Orang Jawa kali. Bukan gua mah. Gua dulu kan banyak yang orang bilang gua Jokowi ya. Iya nggak? Iya. Kalau katanya orang-orang. Padahal mah PDI ya.
Enggak. Apaan? Gue tuh kalau katanya sepak bola, gue tuh nggak punya klub favorit, tapi gue punya pemain yang gue idolain. Kalau di bola, kalau di politik, gue punya sosok figur. Siapa nih? Megawati dong? Enggak, bukan. Siapa? Ya kalau sekarang makan Ganjar. Yang aja. Oh dulu kayak Jokowi Kalau gitu. dulu enggak, kalau dulu bicara Jokowi begini. Ini kalau Jokowi itu kalau menurut lu gimana ya? Ada role model yang keren, ada orang yang tukang kayu, orang bukan siapa-siapa, kerjanya bener. Kata lu. Ya kata gua Ya. dulu. Sekarang? Ya kalau sistem kerjanya sekarang masih oke, terlepas dari kerja nih ya. Masih oke lah. Pengen naik. Ya gua dukung lah. Lah, kan sekarang, oh ya dulu. Kan bicara dulu-dulu nih role model. Tapi pas sekarang Jokowi kalau katanya Butet meninggalkan presiden yang buruk endingnya. Nggak semua presiden begitu tuh kemarin-kemarin. Bukannya presiden meninggalkan kesan yang buruk. Karena ini, Pengen jabatan terakhirnya aturan ninggalin kesan yang baik. karena keputusan si Gibran naik. Karena ya iya, bukannya si Gibrannya naik terserah. Cuman pandangan di masyarakat jadi kayak gimana ya? Ini ada aturan, Iya, ada aturan yang digoyang-goyang. aturan main pilpres yang dipotong. Makanya banyak akademisi, banyak apa lagi tuh pengamat-pengamat ya pada protes. Coba kalau Kalau Gibran gak usah nyalonin gitu. Gibran gak usah nyalonin itu mungkin lebih keren. Nyaloninnya ntar dulu. Ya, nggak ada kesempatan lagi, Jin. Ya iya kan biar elegan, biar elegan gitu. Tapi menurut gua, ya si Gibran Momennya sekarang. bukan momen. Ya kesempatan kalau menurut gua. Ya iya momennya ya sekarang, kesempatannya sekarang. Iya, kalau di next ini nggak ada menurut gua, kemungkinan nggak tipis untuk kesempatan dan panjang dulu dia berkarirnya. Dan mungkin nggak bisa dapat kesempatan yang sebenarnya kedua udah gitu. tipis banget udah. Makanya di sini pas ada kesempatan Sikat habis. di situ kenapa Prabowo milih Gibran? Ya karena masanya Jokowi. Emang dia nggak punya masa? Kan Jokowi udah kempes sekarang kalau kata lu bilang. Kekuasaan enggak, Jokowi enggak ada survei yang nunjukin pengikut Jokowi itu masih 20% yang arahnya. Paling enggak kan goyang-goyang. Iya, goyang. Kenapa? Turut campur tangan kekuasaan. Ya ada ya di situ. Nggak bisa dipungkirin ya, nggak bisa bohong. bohong. Kalau enggak ya nggak gitu. Ya kan dibilangnya apa? Bukan ini mah bukan karena gue pakar apa ya, dari Perspektif, iya dari kira-kira asumsi. lihat di oh ya politik dinasti kan dibilangnya kan. Nah, kenapa Prabowo? Gue politik dinasti nggak ada masalah sih Jim kalau gue. Kalau kan gue pribadi ya. itu kan beda-beda orang ya, selagi itu benar mah nggak masalah ya. Cuman kan ada keputusan yang dirubah. Ya itu di Yang situnya, jadi- situnya gimana kayaknya ya. Sama kayak gimana gitu. Kayaknya gue jadi nggak serak aja. Kalau anaknya udah berusia 40, bapaknya si presiden dan ada persyaratan yang nggak dipotong di situ dalam tanda kutipnya, ya nggak apa-apa. Nah, terus kenapa Prabowo-nya kok mau gitu? Kenapa dia nggak cari Pasangan yang lain ya kayak Erik ada di Iya. gitu, terus siapa lagi gitu ya. Mau kalau mewah, Erik sama siapa? Sandiaga kan jangan gantung saya gitu kan. Ya alasannya ya itu ya Jokowi cakep sih do politiknya kalau menurut Bisa nggak begini? gimana Si MK itu kan siapa itu pamannya Jokowi Jokowi kan? pamannya Gibran. Iya pamannya Gibran.
Bisa nggak? Dia kan rubah batas maksimal, batas minimal ya. Batas maksimalnya kan udah digugurin. Nah, coba kalau nggak digugurin, dibilang batas maksimalnya 70. Bisa nggak Prabowo nyalon? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia 72 ya? Dia 72. Oke, gue lolosin nih. Umur maksimal. Tapi Gibran, lu pasangin. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, makanya ada pertanyaan tanya yang besar ya. Iya. Misalnya nih, Gibran nggak dikabulin. Ya udah gue bikin aja maksimal juga 70. Nggak jadi juga Prabowo, ya kan? Enggak. Nggak bisa nyalon kan dia? Oke, coba tabrak nih. Mahfud bisa nggak? Mahfud bisa kayaknya deh. Belum 70 kayaknya. Oh, belum dia? Belum. Seandainya si MK ini bikin batas maksimal 70, minimal 40, kan nggak ada yang lolos tuh, Jim. Prabowo nggak bisa, Gibran nggak bisa kan? Makanya oke, gue lolosin tuh. Maksimalnya gue nggak ada, gue gugurin. 40-nya gue tambahin. Tapi makan gue lu tempel lah, kan gitu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Lah, ini kan asumsi nih. Ya keputusannya di MK-nya tuh siapa? Ya, makanya yang dipertanyain itu kan kewenangan MK ya. Maksudnya kewenangan MK nih kalau katanya Prof Mahfud, MK itu cuma mengabulkan sama membatalkan, bukan bukan Ya, bikin aturan baru. Itu bukan menambah klausel. kalau itu kan bikin aturan baru. Dan aturan baru itu harusnya adanya di DPR. Ya, untuk merubah ke DPR dulu. Itu yang disalahin. Jadinya banyak tanda tanya besar. Ya, Makanya banyak yang pada gerak. Tapi kan ya udah nggak bisa diituin lah udah. iya kan, tapi kayak lu bilang waktu kemarin itu kan gue bilang ya udah jadi penguasa masih udah. Kecuali dia gagal juga orang nggak bakalan nyomot. Ya balik lagi nanti kalau jadi ya si Jiber bilang oposisi besar-besaran. Tapi sekarang jadinya politik yang dimainin itu, isu-isu yang dimainin itu. Jadinya dinasti, Iya, penguasa. yang mau jatuh ini gimana lagi? Kalau bukan itu. Tapi sama ini, kok belum dipecat ya? Ya itu makanya. Ayo Pak. Jadi Apa? jangan kan. Ya, jadinya kalau katanya pengamat sih begini, mainin politik tersakiti, yang dijolimi. Terjadi kesian gitu. Iya. Jadinya kalau Gibran dipecat biar dapat kesan kan dia dipecat nih, Kesian. dikasihani. Makanya pihak merah ya lagi gantung, udah jadinya dia yang dimainin kan selalu politik merah dikhianatin, udah dikasih privilege semuanya sama ini kok gua diginiin gitu. Jadinya isu-isu yang kayak gitu dimainin ya. Nah, kita balik lagi ke belakang, flashback lagi nih kan. Kalau wah lu kacang lupa kulitnya bahasanya gitu kan. Iya, sekarang lagi yang itu diungkit itu. Lu bisa jadi wali kota Solo kan juga gara-gara gua gitu kan bahasanya. Terus lu bisa jadi gubernur DKI jadi gara-gara gua sampai jadi presiden gitu kan. Kalau Jokowinya ngebalikin gimana sih? Balikin gimana? Itu Iya. juga atas besar nama gua. Nah iya, Itu kalau misalnya lah, coba lu usung selain gua, bisa jadi nggak? iya. Terus Misalnya seandainya Jokowi diusung bukan pakai partainya. dia namanya. Ini jawaban yang udah ada semua ya di Nah. media. Jawabannya begini sih, Dok. Nama Jokowi udah gede, tapi kan ada tim yang kerja. Ya, seandainya bukan PDP di belakangnya. Jadi nggak Jokowi? Di mana Di wali kota dulu lah, wali kota dulu. di wali kota periode pertama. Yang enggak lah. Kalau bukan belakangnya PDI, Iya, nggak jadi. nggak jadi menurut gua.
Karena di saat itu di kandangnya Solo, kandangnya Banteng. Kenapa bukan naikin FX? FX itu Oh, yang FX Rudi, yang Rifan. wakilnya. Ah. Yang wakilnya FX itu non-muslim. Jadinya dia cuman orang keduanya aja. Oh, berarti dua-duanya itu Dari PDIP. semua tuh dulu. Diangkat ini, terus digodok di sekolahnya PDIP. PDIP kan selalu lu ke akar rumput, ke bawah, temuin masyarakat. Polanya kan gitu. Dikaderin. Pengkaderisasiannya gitulah. Pengkaderisasian kan penyomotannya. Di situ. Habis itu namanya keangkat. Dipoles terus. Media darling. Jokowi dulu tuh media banget, Dok. Nggak ada berita media yang aneh dia. Semua media full. Dan Jokowi bisa manfaatin itu. Berarti kan ya bener, dia naik karena ada. Ya iya, mesin partai. Kalau nggak ada mesin nggak bakal naik. Ya enggak, ya siapa juga nggak ada bakalan bisa naik. Ya kan? Tapi kalau misalnya di situ dulu waktu itu partai keduanya siapa ya? Siapa? Di Solo itu? Yang ngangkat Jokowi. Misalnya rivalnya PD. Ya rivalnya banyak lah. Enggak yang Gua nggak tahu pokoknya kalau misalnya rival. kuning gitu. Iya, misalnya siapa gitu. Nah, kuning ngusung Jokowi, bisa menang nggak tuh? Dia main keduanya nih. Ya Jadi berat. Di Solo misalnya 80. Kalau menurut gue berat. Masalahnya lah kan bukan siapa-siapa. Orang itu pun diyakinin sama si Efek Rudi. Nih Bu Mega, saya bawa orang nih. Cakep, gitu. Iya, dia begini. Statementnya, apa emang benar bisa ini? Jadi wali kota, diyakinin sama Efek, bisa ini. Dan ituannya ada kok, kisahnya itu. Oh bisa, ya udah. Ya kalau kayak gitu Mesin paket berarti bener lah, kacang lupa kulitnya. ya kurang lebihnya begitu. Tapi ada nggak kemungkinan kalau ini sandiwara drama-drama politik aja nih, ntar ujung-ujungnya menjadi satu juga? Aduh, gue juga nggak tahu kalau itu. Makanya ada partai dari pihaknya Anies bilang gini, itu kok nggak dipecat sih, gimana sih gitu. Cuman Puan ngeluarin statement begini. Ya, Prabowo berharap Gibran jangan dipecat dari PDIP. Puan bilang, terima kasih Mas Bowo. Gitu doang udah statementnya. Tapi kalau gue lebih percaya yang ngambil strategi politik ini yang teraniaya. Gua kasihan buat negara ini, bukan karena politik dikasihan dong. Iya, ya kan tujuannya untuk meraup suara. Tapi caranya lebih elegan lah, kalau itu kan masih isu. Maksudnya strategi pemenangan 2024 isu yang dibangun itu. Ya, iya, lu udah gue bantah, udah gue kasih privilege khusus dari semuanya, terus dihianatin gitu. Ya, dalam ini cerita cinta. Iya. Sama politik dinasti. Tapi emang benar, nggak nyangka, seru sih, tetap seru. Kalau Anies bagaimana? Anies referensi gue agak kurang dah, tapi gue emang bener ya kaget sama ituannya. Dengan dicalonkannya Gibran, suaranya yang pendukung Prabowo, anti Jokowi, itu larinya ke Anies. Yang pendukung Prabowo? Pendukung Prabowo militan, misalnya pendukung Prabowo, tapi anti Jokowi, itu larinya ke Anies. Kalau pendukung Jokowi larinya ke Ganjar, yang ituan, yang mana? Projo-projo itu? Enggak, yang dia masih memikirkan kayak gimana ya, oh lu kok dulunya begini, sekarang kok begini, gitu, itu larinya ke Ganjar. Sama ada 20% pendukung Jokowi yang masih belum nentuin pilihan. Angkanya masih gede. Hancur dong. Misalnya goyang juga dong. Bisa goyang, makanya dimainin isu-isu yang gitu. Ini katanya si pengamat ini mah.
Pengamat. Tapi sih seru sih politik sekarang nih. Sama aja kalau kata gue mah. Sama aja. Ya, Ya begitu doang ya. iya. Cuman strateginya aja yang dipakai beda. Ya, ntar ujung-ujungnya lihat aja ini, ntar ujung-ujungnya sama lagi. Iya, ya jangan, ya maksudnya kalau udah hasilnya udah diputusin udah itu ya udah. Jangan. Enggak, harusnya kan ketika lo oposisi, nggak usah merapat. Udah kan gitu, ketika udah wah, pikiran udah jadi merapat juga sama penguasa. Ya politik kan kepentingan. Itulah Untuk mendanain parpol kan nggak butuh, roda perekonomian. ya butuh anggaran gede tuh. Iya. Jadi kan kalau kita lihat, kalau begitu Jim, ini tiga-tiganya satu koalisi dulunya, Ya iya. ya kan? Jokowi, Mahfud, di sebelah sana Anies, ada Caimin, berapa lo? Ya kan itu dulu bagian dari tim. Iya, emang politik kan gitu. Ntar misalnya ntar nyatu lagi emang gitu. Ya emang udah ya masa pengen jadi oposisi terus ya nggak bisa dirangkul lah satu. Kalau itu kudu gitu. Kalau gue sih setuju politiknya yang kayak Jokowi ngerangkul semua musuh-musuhnya. Bukan kayak yang di Amerika. Iya, dia mah udah belah. Dia mah keras bener. AA, gue B. Dua, iya. Nah kan jadinya, ya tadi kayak gue bilang, jadi warga pintar aja lah. Iya, yang pintar. Gue sebelumnya yang muncul kan nama capresnya dulu nih. Wah, udah keren-keren nih. Ngopi lagi, Oke lah, masuk perpolitikan, gajah, oke lah. Anies dari Jakarta.